Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 40 dan 41. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan para rasul bersama Yesus diwarnai kejutan. Para rasul dibuat tercengang melihat tindakan Yesus yang sungguh luar biasa. Hal itu dapat kita baca dalam Injil hari ini. Diceritakan bahwa pada hari ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saat itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau jadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka jadi amat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah sosok atau figur yang penuh misteri, penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan tanda tanya, sehingga sangat sulit untuk kita mengerti secara utuh. Bahkan para murid Yesus yang hampir setiap hari ada bersama Yesus masih belum mengenal dan mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Para murid Yesus sebagian besar masih melihat dan mengenal Yesus sebagai manusia biasa, sama seperti yang lain. Hal ini sangat wajar, sebab Yesus memang manusia. Sebagai manusia, Yesus lahir dari seorang ibu, makan, minum, dan melakukan semua kegiatan layaknya manusia yang normal. Tetapi ada sisi lain yang tidak dipahami dan tidak mampu dilihat oleh para murid, yakni sisi kealahan Yesus. Artinya, di satu sisi Yesus adalah manusia, namun di sisi lain Yesus adalah Allah. Tindakan Yesus sebagai Allah salah satunya dapat kita lihat dari bacaan Injil hari ini, di mana Yesus
menghardik danau agar tenang. Dan aneh bin ajaib, danau patuh kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketidakpahaman dan ketidaktahuan para murid bahwa Yesus adalah Allah telah membuat para murid menjadi begitu takut dan panik ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri di mana danau yang berguncang sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Para rasul pun membangunkan Yesus dan menyebut Yesus sebagai orang yang tidak peduli dengan keselamatan dan masa depan para rasul. Hal ini menjadi bahan perbendungan bagi kita umat Katolik dan Kristen. Sebab kita juga sering merasa dan berpikir seperti para rasul bahwa Allah tidak peduli dan tidak memperhatikan penderitaan serta masalah yang sedang kita hadapi. Sebagai pengikut Yesus, kadang kita hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang tidak dapat menolong kita. Kita lupa dan tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita apapun masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Maka, lewat bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa kita mempunyai Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya percaya dan menyerukan nama Yesus yang siap sedia menolong dan memberikan rahmat-Nya tepat waktu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegur para murid dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dari sini kita dapat melihat bahwa ada hubungan dan pengaruh antara ketakutan dan kepercayaan. Contoh, kalau kita menitipkan suatu barang atau benda berharga kepada seseorang yang sudah kita kenal baik dan jujur, maka kita tidak perlu ragu-ragu atau takut. Sebaliknya, kalau kita menitipkan barang berharga kepada orang yang belum kita kenal, maka kita tentu takut barang itu tidak sampai atau hilang. Atau kalau kita pergi sendirian ke sebuah kota atau negara yang belum pernah kita datangi, tentu kita takut. Tetapi jikalau kita pergi bersama seseorang yang sudah tahu bahkan tinggal di kota atau negara tersebut, maka kita tidak perlu takut. Demikian pula dalam hidup kita di dunia ini. Sebagai pengikut Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Yesus sendiri telah memberikan jaminan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kita butuhkan hanya percaya penuh kepada Yesus. Maka kita pun tidak perlu takut menjalani kehidupan baru di tahun 2023 ini. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk percaya pada Yesus, atau kita justru dihantui oleh ketakutan yang kita buat sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami percaya secara penuh kepada kekuatan dan kuasa-Mu yang mampu menolong dan membebaskan kami dari kesulitan
dan masalah hidup sehari-hari. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami tidak takut, tetapi semakin percaya kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.